tadi pada guru kita dan Muhammad dan hari beliau alhamdulillah dia bisa hadir. Yang dengan saya doakan beliau sebagai perhatian jika pada rumah berdaulat dengan Allah SWT. Kajian kita pada pagi hari ini harusnya membahas tentang kitab sebelum kita di pagi hari ini sudah kita Riyadhus Shalihin. Ini khusus untuk saya kita nasihat. Ini khusus pada Rabu hari ini proses yang ada bahas tentang kita yang sudah kita pakai. Kemudian beberapa kita dari sedang tentang silakan orang di rumah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa afdhalus salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada ma'lumatik wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa ba'du. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Saya sebelum mulai kajiannya tadi sebagaimana yang sudah diumumkan Ustaz Iqbal pendahuluan, kita akan bahas tentang Riyadhus Shalihin, bab tentang nasihat. Nah, jadi bapak-bapak yang mungkin sudah ada aplikasi di gadgetnya kitab Riyadhus Shalihin di-download, silahkan buka bab nasihat. Bab yang keberapa ini? Ke-22 atau ke-23 kalau saya tidak salah. Babun fin nasihati. Ya, bab tentang nasihat. Sebelum masuk ke bab ini, saya pengen meneruskan nasihat karena ini babnya nasihat ini. Meneruskan nasihat dari Ketua Dewan Masjid Indonesia. Nah, salah satunya juga Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden. Jadi karena ada virus corona ini, yang sampai sekarang nggak tahu ini ya. Mudah-mudahan ada penyelesaiannya cepat-cepat ini ya. Yang pertama buat kita yang di majelis taklim, di pengajian seperti ini, di masjid-masjid ini, kita harus ikhtiar Bapak Ibu ya. Salah satu caranya apa kata Pak Yusuf Kalla, ada beberapa himbauan dari DMI pusat, bawa sajadah masing-masing dari rumah. Karena kita tidak tahu siapa saja sujud di sini. Makanya saya bawa sorban. Ya, jarang saya bawa sorban. Tapi pagi ini setelah saya dengar nasihat, saya bawa sorban. Jadi saya sujud pakai sorban sendiri. Kalau tidak punya sorban atau ketinggalan sejadah, minimal tisu. Atau apapun yang bisa menjadi alas hidung kita sujud. Karena virus itu bisa mengendap di sejadah. Tapi ini kan rumah Allah Ustadz. Oh iya, Ka'bah saja disterilisasi. Apalagi husnul khotimah, ya enggak? Iya, jadi harus ikhtiar. Tidak boleh kita jumawa. Oh, ini rumah Allah. Ya, ada itu yang kasih semacam komentar-komentar yang saya kira tidak benar. Coba lihat Ustadz, di Cina itu corona, pinter corona ini Ustadz. Kenapa? Dia serang yang non-muslim. Yang muslim, coba lihat itu muslim-muslim Uighur. Tidak ada yang kena. Tidak boleh ngomong begitu. Virus itu tidak mengenal agama. Mau ustadz, mau lurah, RT. Kalau sudah kena, sudah. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab, berapa ribu sahabat meninggal dunia karena wabah penyakit endemik yang saat itu terjadi. Jadi, virus itu tidak mengenal agama. Hanya agama menyuruh kita berikhtiar bagaimana. Kalau bagi orang yang sudah kena virus, begini aturannya. Yang belum kena, begini ikhtiarnya. Zaman Umar ada wabah Pak seperti kita hari ini corona. Tapi bukan corona namanya, tidak tahu apa dulu. Ya. Lalu kemudian Umar ingin kemudian belusukan ke salah satu daerah. Kata asistennya, Umar, hari ini jadwal kamu ke sini. Ya. Kata Umar, bukannya di sana ada wabah penyakit, saya tunda dulu. Saya nggak mau pergi sekarang, tunggu wabahnya hilang. Kata asisten Umar, oh nggak bisa gitu dong. Kamu itu sahabat Nabi loh, beriman sama Allah. Masa cuma gara-gara wabah nggak jadi inspeksi dadakan ke daerah?
Kamu melanggar takdir Allah, namanya lari dari takdir Allah. Kata Umar, afirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ah, itu jawaban Umar itu. Ya, kalau saya ke Wuhan, itu takdir. Tapi saya memilih untuk tidak ke Wuhan, itu juga takdir. Mana takdir yang harus saya pilih? Ambil takdir yang paling baik. Jadi kita bisa memilih takdir kita. Ya. Jadi kata pengurus DMI bawa sorban masing-masing atau sejadah ya. Buat ibu-ibu apa saja yang bisa menjadi alas hidung kita sujud. Yang kedua, kalau bisa selama corona ini dihindarkan atau diminimalisir cipika-cipiki atau salam jabat tangan. Kalau kita kan biasanya habis sholat suka salam jabat tangan, bagus itu. Tapi diusahakan dan tidak ada yang perlu sakit hati. Karena memang kondisinya seperti ini. Ini bukan soal dalil sahih dan tidak sahih karena ada virus. Iya enggak? Kita enggak nanya lagi apa dalil jabat tangan. Bukan itu. Tapi karena ada virus. Ya, cukup begini saja. Atau begini saja. Ya, enggak perlu cipika-cipiki. Nah, lebih bagus lagi kalau bagian sisi-sisi masjid kita. Terutama ini juga ini mic ini. Ini ngeri juga ini. Berapa narasumber yang ceramah di sini ini? Muadzin, imam, ustadz, kena semua ini ludahnya. Nah, maka disemprot ya, pakai pengaman buat memprotek atau apa saja yang pegangan-pegangan yang orang sering pegang. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita berdoa, Allahumma inna nas'aluk ya, minal juzami wal jununi wal barasi wa sayyi'il asqam. Kami berlindung ya Allah dari semua penyakit-penyakit ya, termasuk penyakit belang, kusta, wabah-wabah penyakit. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan jangan lupa berangkat dari rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Karena janji Nabi, siapa yang baca doa ini melangkah kaki kanan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka diberikan 3 hal. Hudiyat, kufiyat, wukiyat. Dia di guidance oleh Allah. Yang kedua, dia diberi kecukupan oleh Allah dalam perjalanannya sampai ke tujuan dan sepulangnya. Yang ketiga, wawukiyat. Ini yang kita minta terkhusus buat musim corona ini. Dijaga oleh Allah. Wa wukiyat. Salah satunya dijaga dari virus. Mudah-mudahan. Ya. Baik, kita masuk babun fin nasihah. Bab nasihat. Qala Allah Ta'ala. Ada 3 ayat di sini. Ada 3 hadis. Jadi 6 dalil yang berbicara tentang nasihat. Yang disadur oleh pengarang kitab ini Imam Nawawi. Saya biasanya sama ibu-ibu di sini. Ada beberapa jamaah saya. Kita kajiannya Riyadus Shalihin. Ya, setiap Senin ketiga. Di Husnul Khotimah bawah ya, bapak-bapaknya Sabilul Iddikar. Tapi kita belum sampai bab nasihat, masih bab-bab awal sama ibu-ibu. Kalau ini sudah bab 22, 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hujurat surah 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Apa arti ikhwah, bapak-bapak? Saudara. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ikhbaran an-Nuh. Yang kedua, Allah berbicara tentang satu ayat, Al-A'raf, ayat ke-62. Berbicara tentang kisah Nabi Nuh. Apa petikan firman Allah? Wa ansahu lakum. Ya. Wa ansahu lakum. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, aku ini penasehat, diutus oleh Allah sebagai penasehat buat kamu, wahai umatku. Lalu kemudian dalil yang ketiga, Al-A'raf, surah ke-7. Ayat 68 bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam, ada satu petikan firman Allah dalam ayat 68-nya, wa ana lakum nasihun amin. Nabi Hud berkata kepada umatnya, aku ini adalah nasih, penasehat amin yang terpercaya. Nah, oke. Sekarang kita bahas begini. Kenapa Imam Nawawi, pengarang kitab ini, meletakkan 3 ayat
ketika berbicara tentang nasihat. Kenapa 3 ayat ini yang disadur, yang dicantumin, yang diambil, yang dijadikan panduan oleh Imam Nawawi ketika membahas tentang nasihat. Oke, nasihat itu penting nggak kira-kira? Penting ya Pak ya? Sangat penting. Setiap organisasi bahkan dari yang terkecil sampai yang terbesar skupnya negara, ada tidak penasehat presiden? Ada. Ini Masjid Husnul Khotimah ada tidak? Dewan penasehatnya. Mesti harus ada. Apa guna nasihat itu? Supaya kita tahu kebijakan kita ini benar atau salah. Ada yang mengontrol kita. Ada yang mengisi kekosongan. Boleh jadi ada orang yang dia punya ide-ide yang bagus. Tapi karena dia tidak distruktural barangkali. Ya, tapi dia punya nasihat yang bagus. Dia bisa sampaikan itu. Karena itu perlu nasihat. Dan apalagi pentingnya nasihat ini untuk mengikis sifat sombong. Karena salah satu ciri sifat sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran termasuk nasihat orang dia tolak. Siapa kamu? Itu sombong. Wa ghamtun nas, dan sepele kepada manusia. Maka kita penting mendengar nasihat agar mengikis kesombongan. Kita bisa bilang, bagaimana cara mengikis sifat sombong? Sering-sering mendengar nasihat dari siapapun nasihat itu, kalau isi konten nasihatnya adalah kebenaran. Oke, kenapa 3 ayat tadi? Innamal mu'minuna ikhwah, lalu kemudian wa ansahu lakum, lalu kemudian wa ana nasihun amin. Kita bisa berkata begini, kenapa kita harus memberi nasihat? Jawabannya ada di 3 ayat tadi. Di 3 ayat tadi. Jawaban yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Kita penting memberi nasihat karena kita bersaudara. Itu jawabannya. Jadi, enggak sembarangan Imam Nawawi mencantumi ayat-ayat ini tanpa alasan. Mesti ada alasannya. Jadi ketika ditanya, kenapa kita penting memberi nasihat? Innamal mu'minuna ikhwah. Jawaban pertama, karena kita bersaudara. Bersaudara. Dalam Al-Quran kata-kata saudara itu ada 2 ya Pak ya. Ada ikhwah, ada ikhwan. Tapi ini ada perbedaan tekanan makna ini. Kalau ikhwan, itu saudara ideologis. Non genetis. Tapi kalau ikhwah, itu saudara biologis. Ikhwah, saudara biologis. Saudara-saudara. Saya dengan adik saya, bapak dengan kakaknya bapak, itu ikhwah namanya. Tapi kalau bapak dengan saya, kita satu ayah, satu ibu bukan? Bukan. Kita nggak sedarah ini. Karena itu yang paling tepat ikhwan, bukan ikhwah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berlaku mubazir, maka dia ikhwannya setan. Ya kan? Ikhwana syayatin. Ikhwannya setan. Saudaranya setan. Dia sebut di sana ikhwan. Kenapa ikhwan? Karena setan sama kita beda ayah dan beda ibu. Tetapi kita bisa jadi saudara setan kalau kita mengikuti cara, ideologi, sifat, dan akhlaknya setan. Maka kita bisa menjadi ikhwanasy syayatin walau kita tidak satu ayah dan satu ibu dengan setan. Jadi nanti jangan ada pertanyaan. Baca Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Masa saya saudara setan? Kan saya beda ayah sama ibu sama setan. Maksudnya adalah saudara satu sifat. Kita ini ikhwan. Ikhwan. Ya. Yang kedua ikhwah. Ikhwah itu saudara sedarah. Tapi menariknya begini Pak. Ayat tadi di suratil Hujurat ayat 10 tadi berkata begini. Innamal mu'minuna ikhwah atau ikhwan? Ikhwah dia pakai. Ikhwah tadi saudara seapa? Sedarah. Ya kan? Ustadz, kan tidak semua orang beriman satu ayah satu ibu. Kenapa Al-Quran menggunakan diksi ikhwah? Kok tidak ikhwan? Harusnya yang lebih tepat ikhwan. Ini berarti ada cacat redaksi di Quran ini. Bukan Qurannya yang cacat. Tapi ada pesan yang ingin disiratkan Al-Quran
betapa kamu beda ayah dan ibu, tapi kalau persaudaraan kamu diikat dengan keimanan, maka keimanan itu persaudaraannya jauh nilainya lebih tinggi dari persaudaraan sedarah. Bahkan orang yang persaudaraan sedarah, kalau dia tidak beriman satu dengan yang lainnya, dia tidak bisa saling mewarisi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bapak atau saya misalnya beriman, punya keturunan tidak beriman. Meninggal kita, harta warisan kita bisa nggak buat dia? Nggak boleh. Karena dia bukan saudara lagi. Yang bisa saling mewarisi adalah saudara senasab sekaligus seagama. Tapi kalau hanya senasab tapi tidak seagama, tidak boleh saling mewarisi. Nah, itu dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, luar biasa nih ayatnya, kita sering dengar ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka jadilah juru damai, rekonsiliator bagi orang-orang yang berantem, konflik. Ya, karena kita bersaudara. Oh, ternyata panjang tafsirannya. Ada ikhwah, ada ikhwan. Oke. Itu jawaban yang pertama kenapa kita harus memberi nasihat. Kedua, kenapa kita penting memberi nasihat? Ya, berangkat dari 3 ayat tadi kita bisa menjawab. Kita penting memberi nasihat karena menasehati itu adalah sebuah akhlak para nabi. Contohnya, Nabi Nuh berkata wa ansahu lakum, dan Nabi Hud berkata wa ana nasihun amin. Dua-dua nabi itu punya kerja yang sama, yaitu memberi nasihat kepada umat. Jadi kalau kita memberi nasihat, samalah kita mengerjakan apa yang dikerjakan para nabi. Bahkan kata Nabi SAW, kalau ada orang yang minta diberikan nasihat kepadamu, jangan tolak. Berilah nasihat. Ya. Itu kata Nabi, kalau ada yang minta nasihat, beri nasihat. Ya, walau yang sebisa kita lakukan. Oke. Saudara yang dimuliakan Allah, pertanyaannya begini kemudian. Oke, sekarang bagaimana cara menyikapi orang yang memberi nasihat kepada kita? Karena tidak semua orang suka dinasehati. Ya kan? Bagaimana cara menyikapi orang yang memberi nasihat sama kita? Jawabannya ada di 3 ayat tadi juga. Jawaban yang pertama, itu tanda bahwa dia sayang pada kita. Dan dia mengakui kita sebagai saudaranya. Maka dia memberi nasihat. Jawaban yang kedua, dia cinta kepada kita sebagaimana cintanya para nabi kepada umatnya sehingga mereka memberi nasihat. Yang pertama, kita menganggap dia, bahwa dia menganggap kita sebagai saudara. Yang kedua, kita menganggap dia cinta sama kita sebagaimana cintanya para nabi kepada umatnya. Ini penting sekali. Ya, suratil Hujurat ayat 10, Al-A'raf 62, Al-A'raf 68. Selesai 3 ayat, kita masuk ke 3 hadis. Ya, kita hadis. Hadis yang pertama, ini hadisnya juga sering kita dengar. Oke. Fal awal an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Tamim, punya anak perempuan namanya Ruqayyah, maka dia disebut dengan Abu Ruqayyah. Abu artinya bapak, Ruqayyah ayahnya si Ruqayyah. Ya, namanya Tamim. Ya, nama panggilannya Abu Ruqayyah. Dia punya ayah namanya Aus. Ya, maka disebut an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Siapa beliau ini? Kita bahas dulu. Siapa sahabat ya, yang menjadi transmisi sanad hadis ini? Tamim atau si Abu Ruqayyah sahabat Nabi ini dulunya Pak pendeta Pak, beragama Nasrani. Ya, dia masuk Islam tahun 9 Hijrah setelah Nabi 9 tahun di Madinah. Baru si mantan pendeta ini masuk Islam. Dulunya beragama Nasrani, yang sangat fanatik dengan agamanya. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ya, kemudian dia masuk Islam, meninggal tahun 40 Hijrah di Palestina. Ya, jadi dia masuk Islamnya, Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya,
sekian tahun berada di Madinah, pada tahun ke-9 si Tamim ini masuk Islam. Dan salah satu peristiwa yang menyebabkan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam adalah peristiwa yang kalau Bapak pernah dengar riwayatnya, ketika dia belum masuk Islam, tapi kemudian dia berlayar di laut lepas bersama 30 orang kurang lebih yang ada di kapal itu. Sampailah dia di laut lepas, ada ombak yang besar, terombang-ambing, lalu kemudian mereka semuanya pingsan, tidak sadarkan diri, tiba-tiba sudah sampai ke darat. Sampai ke darat, mereka berjalan ketemu dengan seekor binatang namanya Al-Jassasah. Binatang yang berbulu, bahkan saking lebatnya bulu binatang ini, nggak tahu kita mana ekor, mana kepalanya. Mengerikan sekali diceritakan dalam hadis ini. Mereka bertemu dengan binatang ini, lalu kemudian binatang ini ditanya oleh si Abu Tamim, yang jadi kepala, apa namanya itu kalau di kapal itu Pak? Nahkoda. Yang jadi nahkodanya nih, kepala pengemudinya dia nih. Ditanya, kamu siapa? Binatang apa ini? Kok kami nggak pernah lihat? Ya toh? Ternyata binatang ini bisa bicara. Saya Jassasah. Saya yang bertanya siapa kalian. Maka diceritakan oleh Abu Tamim, kami datang dari ini, niat kami begini. Ternyata kami terombang-ambing di lautan lepas, kami tidak sadarkan diri, tiba-tiba sudah sampai ke sini, kami bertemu denganmu. Lalu kemudian kata si Jassasah ini, segera kamu bertemu dengan seseorang. Ada seorang laki-laki, dia dikunci dalam sebuah kuil dan gua. Kamu temui dia karena dia sedang menunggu kamu. Kaget 30 orang ini. Ini apa-apaan ini maksudnya? Coba bayangin ya Pak ya. Bapak naik kapal. Sama keluarga besar ini. Lalu kemudian ada ombak terombang-ambing. Sampai-sampai ketemu binatang. Yang binatang itu nggak pernah kita lihat saking mengerikannya. Kira-kira gimana itu? Lalu kata binatang itu, binatangnya bisa bicara lagi. Kata binatang itu, jumpain seorang laki-laki yang ada di sana, di kuil sana. Dia terkunci di gua sana. Dia sedang menunggu kalian. Waduh, gimana takutnya kita itu. Mau tidak mau karena mereka ketakutan, mereka datang ke kuil dan gua itu. Ya, lalu kemudian Bapak tahu nggak siapa yang mereka laki-laki yang mereka temukan di kuil itu? Dajjal. Jadi Dajjal sudah lahir saat itu. Dan salah satu yang pernah bertemu adalah si yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Nabi Tamim, si Abu Ruqayyah bin Aus Ad-Dari. Makanya binatang, lalu Anda bertanya, siapa binatang itu? Kenapa disebut Al-Jassasah? Dia disebut Al-Jassasah karena hobinya atau tupoksinya, tugasnya si Jassasah ini adalah tajassus. Mendengar, mencuri berita sebagai intelijennya Dajjal. Setiap ada yang sampai di daerah itu, dia akan tanya itu. Oke, kalau ada isu-isu, ada pesawat yang hilang tiba-tiba, ya, nggak tahu jejaknya kemana. Ada yang bilang itu ulahnya Dajjal. Ya, bisa benar, bisa tidak. Kita nggak tahu. Ya, bisa benar, bisa tidak. Bisa konspirasi Dajjal, bisa tidak. Ya, kita nggak tahu. Ya, karena dalam riwayat hadis itu diceritakan mereka sampai pada sebuah daerah yang mereka juga nggak kenal ini daerah apa ini. Tiba-tiba ketemu dengan makhluk yang kami nggak pernah ketemu dengan model binatang seperti ini. Nggak ada bentuk binatang si Jassasah ini sama dengan satu pun binatang yang ada di Ragunan. Nggak ada. Beda sekali bentuknya. Ya. Ternyata fungsinya sebagai tajassus, menyuri-nyuri berita, intelnya Dajjal, siapa yang masuk, ya, ke daerah ini, apa perkembangan dunia ini. Dajjal kan nggak tahu. Yang ngasih berita tentang apa yang terjadi di dunia ini, Jassasah. Lalu kemudian bertemulah si Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari kepada seorang laki-laki yang disinyalir sebagai Dajjal ini. Lalu kemudian Dajjal menanyakan beberapa hal kepada si Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Pertanyaan salah satunya adalah bagaimana dengan kebun kurma yang ada di salah satu daerah. Sekarang masuk kawasan Palestina, Israel hari ini. Sudah mengering atau tidak? Ya, masih berbuah atau tidak?
Oh ternyata masih berbuah. Kata Dajjal, nanti akan tiba satu saat kurma itu tidak akan berbuah lagi. Dan itulah tanda-tanda saya akan segera keluar. Saya lupa nama daerahnya, Daisan atau apa begitu. Ya. Tapi sekarang kalau Bapak searching daerah itu, kurmanya udah mulai tidak berbuah. Ya. Lalu kemudian ditanya lagi mata air itu masih ada atau tidak? Kata Tamim, masih ada. Oh nanti tidak lama lagi mata air itu akan habis. Dan kalau sudah habis, itu tanda-tanda aku akan keluar sebentar lagi. Ya. Dan sekarang kalau kita searching, mata airnya juga sudah habis. Ala kulli hal, singkat cerita, Dajjal bertanya, bagaimana dengan kabar laki-laki yang mengaku sebagai nabi terakhir, apakah dia sudah hadir? Kata Tamim, hadir. Dia sudah ada. Banyak yang beriman sama dia. Lalu kata Dajjal, ada banyak yang ganggu orang itu enggak? Oh iya. Didustakan ajarannya. Ya, dicemooh, diboikot dakwahnya, dilempari. Maka Dajjal berkata, siapa yang mengikuti orang itu, Nabi Muhammad SAW, maka beruntung hidupnya. Tapi siapa yang tidak mengikuti, celaka dia. Itu pesannya Dajjal. Maka kemudian singkat cerita, kembalilah Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan 30 orang yang ikut bersama dia dalam satu kapal itu selamat. Ketika selamat sampai di Madinah, orang yang pertama dia temui adalah Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Diceritain sama si Tamim bin Aus Ad-Dari, bla 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 bla, sampai dari A sampai Z. Saya bertemu ya Rasul, begini. Ini belum iman ini. Lalu kemudian setelah dia cerita, dia berkata, ya Rasul, saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Gara-gara ketemu Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada. Ini si Abu Ruqayyah udah ketemu orangnya. Setelah Abu Ruqayyah menceritakan itu, Nabi ngumumin, suruh Bilal buat ngumpulin orang-orang di Masjid Nabawi. Lalu Nabi menceritakan kembali kepada jamaah yang hadir. Saudara yang dimuliakan Allah, tema kita bukan Dajjal, karena saya spesialisasinya bukan Ustadz Kiamat. Kan ada Ustadz Kiamat ini, bahasannya kiamat terus. Ya, oke. Ini selingan saja. Kita bahas hadisnya. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman, sahabat bertanya, buat siapa nasihat itu? Lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Nasihat itu buat Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang-orang muslim, dan orang-orang umum pada orang-orang lain yang pada umumnya. Apa makna nasihat di hadis ini? Apa kira-kira Pak? Nasihat itu apa? Petunjuk. Ada yang lain? Arahan. Ada yang lain? Ya. Itu satu dari sekian makna ya, tidak sepenuhnya benar. Kalau kita bertanya, kalau makna nasihat adalah arahan dan petunjuk, kalau kemudian Nabi berkata ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, lalu sahabat bertanya, qulna liman? Buat siapa kami memberi petunjuk dan arahan? Kalau tadi menggunakan definisi bapak-bapak. Lalu kata Nabi, lillah, wali kitabi, wali rasulih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kan agak ngaco nih maknanya. Ya. Buat siapa kami harus memberi petunjuk? Kepada siapa kami harus mengarahkan? Lalu kata Nabi, ke Allah. Masa Allah diarahkan? Masa Allah ditunjuk? Ya. Jadi apa makna nasihat di sini? Maknanya ada dua. Makna nasihat yang pertama adalah al-khalasah, tulus, murni. Makna yang kedua adalah al-khata, memperbaiki, menyesuaikan, menjahit, melayakkan sesuatu yang tadinya tidak layak. Nah, itu maknanya ada dua. Kalau yang bapak-bapak sebutkan tadi, makna yang kedua, memperbaiki. Ya, memberi petunjuk, mengarahkan, itu makna yang kedua. Ada makna yang pertama, al-khalas, murni, tulus. Itu makna juga. Makanya kalau orang Arab berkata ada emas yang murni, ya, orang yang menambang emas masih ada lumpur, masih ada kotoran, itu masih disebut dengan zahabun, emas. Tapi kalau lumpurnya sudah dipisahkan, segala macam, tinggal emas murninya, kita berkata zahabun nasihun.
emas murni. Nasihat. Penjahit juga begitu. Orang yang memperbaiki, menyesuaikan, menjahit, ya, menjahit itu disebut dengan an-nasih. Benang jahitannya disebut dengan an-nusah. An-nisah itu benangnya. Ya, oke. Jadi makna yang tepat di sini apa kira-kira? Bukan memperbaiki, karena Allah nggak mungkin diperbaiki. Ya, maknanya adalah ketulusan. Jadi kira-kira begini maknanya. Agama itu adalah ketulusan. Seseorang itu nggak mungkin dicap beragama kalau dia tidak tulus dalam beragama. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Qulna liman?" Lil istihqa ini, li-nya ini. Kepada siapa kami harus tulus beragama? Ya, kira-kira begitu ya. Kepada siapa kami harus tulus beragama ini? Maka Nabi SAW menjawab, "Lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatihim wali a'immatil muslimin wa ammatihim." Tuluslah kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitabnya, lalu kemudian kepada pemimpin kita, dan kepada orang-orang pada umumnya. Oke, itu maknanya. Lalu kemudian kalau kita bertanya, bagaimana tulus kepada Allah? Tulus beriman kepada Allah, tidak mensyirikkannya, tidak menduakannya, tidak kemudian mencari tandingannya. Itu tulus kepada Allah. Memberikan hak yang sesuai dengan apa yang semestinya, itu menjadi hak Allah. Salah satunya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, disembah. Ya. Lalu kemudian meyakini bahwa Allah yang mencipta alam raya ini, menguasai alam raya ini, itu makna nasihat atau tulus beragama kepada Allah. Bagaimana tulus beragama kepada kitab Allah? Beriman pada isinya, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Ini ada di Quran ayat-ayat yang enak tentang surga. Ini buat saya ini katanya. Nanti ayat-ayat neraka ini buat orang kafir ini. Tidak tentu juga, nggak mesti. Jadi ada nasihat itu dari Muhammad Iqbal, salah seorang filosof itu. Kata Iqbal, saya dinasehati oleh ayah saya. Kalau baca Quran, yakini bahwa setiap ayat yang kamu baca itu diturunkan untukmu. Ya, kita tahu diturunkan buat Nabi Muhammad. Tapi supaya bisa menginstal maknanya, yakini bahwa ayat itu buat kamu supaya cepat koneknya. Ada ayat tentang Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir di ayat itu? Kita. Jangan tunjuk orang lain dulu. Tapi kan KTP saya muslim, Ustaz. Ya itu kan kata negara. Memang ada yang bisa jamin kita meninggal Islam? Kan tidak ada juga. Jadi, ada ayat ancaman. Ancamannya buat kita? Iya, buat kita. Ada ayat-ayat nikmat. Buat siapa? Buat kita juga. Jadi setiap ayat yang kita baca, imani bahwa itu turun buat kita. Nah, itu resepnya. Ya. Bagaimana tulus beragama kepada Rasulullah? Mengimani nubuahnya, mengimani risalahnya. Kita iman bahwa dia Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang, ya, bagaimanapun model jubahnya, kalau dia ngaku Nabi, mau udeng-udengnya gede, jangan percaya. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau pakai helm dia, mau apa, terserahlah. Kita beriman Nabi Muhammad Nabi terakhir. Menjalani sunnahnya, ya, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, takririyah, menjalani apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keempat, bagaimana cara kita tulus kepada pemimpin kita, wali a'immatil muslimin? Bersegera menjalankan perintah pemimpin-pemimpin kita selagi perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita. Lalu kemudian wa'ammatihim. Ya, bagaimana tulus kepada orang-orang yang Islam pada umumnya, bahkan umat manusia pada umumnya, irsyadu ila masalihihim wa ma'unatuhum fi amrihim. Tolong mereka, kasih nasihat mereka, apa kira-kira hajat mereka, kita bantu. Itu caranya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama.
Hadis yang kedua dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jarir bin Abdullah, siapa Jarir bin Abdullah ini? Ini Jarir bin Abdullah ini Pak Al-Bajali, ini salah seorang sahabat Nabi. 40 hari Nabi, sebelum 40 hari Nabi meninggal dia baru masuk Islam. Bayangkan itu. 40 hari Nabi sebelum meninggal dia masuk Islam. Beruntung sekali. Lalu kemudian Jarir ini salah satu pria yang tertampan pada masanya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ketika Jarir mau masuk Masjid Nabawi, yadkhul min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak. Akan datang seorang laki-laki, saking gantengnya, di pipinya ada sapuan malaikat. Saking tampannya. Ya, kita tidak tahu, mungkin kita disapu juga, tapi malaikat maut atau malaikat rahmat kita enggak tahu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, riwayat hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, bay'atu Rasul SAW, aku masuk Islam, baiat kepada Nabi, dan aku berjanji untuk melakukan beberapa hal. Apa itu? Iqamis shalah, melaksanakan salat, ita'iz zakat, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberi nasihat kepada umat Islam. Oke. Bagaimana cara kita memberi nasihat? Tadi kan dalil-dalilnya. Sekarang caranya. Ada 5. Yang pertama, an-nasih fin nasihah. Harus ikhlas. Ada banyak orang yang kasih nasihat tapi tidak ikhlas. Dia kasih nasihat motifnya macam-macam. 1, biar orang yang dinasihatin tahu kalau dia lebih alim daripada yang dinasihati. Tuh, saya tahu kesalahan kamu. Tuh, ada yang begitu. Yang kedua, membunuh karakter orang. Membuat orang malu di depan umum. Ada juga itu. Supaya menyesatkan orang. Ada juga. Ada nggak orang memberi nasihat menyesatkan? Ada. Salah satunya iblis laknatullah alaih. Kata iblis kepada ayah kita Nabi Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Adam, makan pohon ini. Kalau kamu makan pohon ini, antakuna malakaini atau takuna minal khalidin, kamu jadi malaikat atau kekal di surga. Kamu harus percaya sama saya. Wa qasamahuma, saya sumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini penasehat buat kalian berdua. Tuh. Jadi yang pertama memberi nasihat kepada manusia itu iblis. Dan gara-gara nasihatnya kita nggak jadi nginep di surga. Itu iblis yang punya kerjaan. Jadi yang motifnya cacat memberi nasihat, itu saudaranya iblis. Ya. Yang kedua, ar-rifqu wal layyin fin nasihah, lemah lembut. Ada seorang yang demo di istana Harun al-Rashid. Dia kecam-kecam pemerintahan Harun al-Rashid. Kata Harun al-Rashid, kenapa kamu bentak-bentak saya dengan cara begitu? Ya, kasih nasihat-nasihat aja tapi nggak perlu bentak-bentak. Saya tahu saya pemimpin dan banyak salah. Tapi ada pemimpin yang lebih salah dari saya. Dan ada juru penasehat yang lebih soleh dari kamu. Tapi caranya tidak bentak-bentak. Siapa dia? Musa dan Harun. Siapa pemimpinnya? Fir'aun. Mana yang lebih soleh? Fir'aun. Mana yang lebih jahat? Fir'aun atau Harun al-Rashid? Fir'aun. Mana yang lebih soleh? Musa, Harun, atau orang yang kasih nasihat sama Harun al-Rashid? Musa. Tapi dia kasih nasihat buat pemimpinnya nggak bentak-bentak. Ini ada orang-orang mentang-mentang presidennya dia tidak setuju itu. Dikata-katakan. Ini bukan akhlak muslim. Itu dilaknat sama agama. Walaupun dia kasih nasihat. Dia ejek-ejek dengan binatang. Segala. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada cerita. Mau ustadz, mau kiai, kalau begitu cara nasihatnya jangan diikutin. Nggak boleh. Nabi Musa loh, Nabi Harun. Pemimpinnya sekelas Fir'aun. Coba, ada yang lebih jelek dari Fir'aun akhlaknya? Nggak ada, Pak. Tapi memberi nasihatnya apa? Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Allah kasih mandat buat Harun dan Musa, pergi ke Fir'aun dan sampaikan nasihat dengan qawlan layyina, perkataan lemah lembut. Karena Allah tahu, pemimpin itu kalau dipuji, ada peluang dia dengar kita. Tapi kalau kita caci-caci, ini tidak boleh, Pak. Ya, ini yang sering terjadi akhir-akhir ini, kita harus tahu ini. Sudah ngaji, nggak boleh lagi. Ya. Walau ustadz yang begitu, walau kiai begitu, kalau sudah ngomongnya ngaco, menghina-menghina pemimpin, dengan cara yang nggak benar, ini kritik saja kebijakannya, tidak perlu pribadinya. Itu akhlak namanya itu. Kemudian ketiga, ikhtiyarul waqti wal makan al munasibain, cari kondisi waktu yang tepat memberi nasihat.
Ya, cari waktu yang tepat. Ibu-ibu pengen nasihatin suami, tapi suami supaya sholat subuh lah, jangan kesiangan. Tapi lagi suami makan, lagi lapar-laparnya, bisa pecah piringnya itu. Tidak tepat kondisi waktunya. Maka cari waktu. Yang keempat, al-ilmu bima yansah wal amal bihi awalan. Kalau bisa yang memberi nasihat ini sudah mengamalkan apa yang dia nasihati, ya, dan tahu ilmunya, bukan sekedar nasihat-nasihat saja. Yang kelima, al-israr biha wa adamul fadhiha. Kalau bisa sembunyi. Jangan di depan umum. Kecuali seseorang yang kita nasihati itu berbuat salah dan bisa memberi mudarat kepada halayak umum. Maka kita boleh memberi nasihatnya di depan umum. Boleh nggak berdemo? Boleh. Nggak ada masalah demo. Ya, konstitusional. Diatur regulasinya. Tapi kalau di luar cara-cara yang dibenarkan, ya itu yang nggak boleh. Di depan umum boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau caranya salah, nah ini yang nggak boleh. Anarkis dan lain sebagainya. Ya. Menasihati orang di depan umum pada asalnya boleh. Contohnya imam sholat. Salah baca ayat. Boleh nggak? Kita teruskan. Kita ingatin. Boleh. Ya. Tapi lihat kesalahannya. Kalau cuma panjang pendek dengungnya yang salah. Ya nggak perlulah. Subhanallah. Lebay banget. Ya tunggu imamnya selesai. Tarik pelan-pelan. Ustadz enak bener bacaannya tadi. Tapi kayaknya tadi Ustadz. Apa saya yang salah? Apa Ustadz yang salah? Tapi kayaknya Ustadz yang salah. Gitu. Ini kayaknya panjang pendeknya kurang. Kan begitu. Ya, cara kita. Itu akhlak Islam indah banget. Oke, terakhir hadis yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Nabi SAW dari Anas bin Malik. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Orang itu tidak dicap beriman sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Begini pemahaman maknanya. La yu'min, tidak beriman. Bukan artinya kita itu kafir, bukan. Tetapi nilai keimanan kita itu belum diakui maksimal. Kira-kira begitu. Kalau kita tidak mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Apa maksudnya? Mencintai pribadi orang dalam hal kebaikan. Bukan berarti berlaku umum. Ada orang minum minuman keras, lalu kita bilang, saya cinta sama dia. Loh, kenapa gitu? Karena Nabi bersabda, la yu'min. Tidak dianggap beriman. Ya, tidak dicap kualitas imannya kalau belum cinta sama orang lain. Ya, nggak begitu juga. Ya, yang dimaksud adalah mencintai amal kebaikan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah masuk waktu syuruk ya? Silahkan kalau ada pertanyaan. 1 sampai 2 pertanyaan saja. 5:58, sekarang 5:53. Ada 5 menit lagi, silahkan. Bapak ibu-ibu barangkali. Iya, ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak ada kita tutup. Cukup? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.